Selamat pagi, siang, malam untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rivaldi Adrian Sihaan dengan NIM 11S24013 Prodi Informatika. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan praktikum saya dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data dengan topik yaitu recursion, recursive BST, dan pre-traversal. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas konsep dasar rekursif. Nah, rekursi itu adalah metode yang memanggil dirinya sendiri. Nah, untuk yang pertama ini ada cobaan yang kita lakukan di sini yaitu call stack, memanggil stack. Nah, di sini terdapat kode program uh, call stack. Nah, untuk call stack ini merupakan pemanggilan metode bertumpuk menggunakan prinsip LIFO yaitu last in first out. Nah, di sini ketika metode satu memanggil metode 2 dan seterusnya, dan di sini eksekusi akan ditunda dan dimasukkan ke dalam call stack hingga mencapai metode terakhir sebelum akhirnya dieksekusi mundur. Nah, konsep ini sangat berguna dan kita terapkan juga pada perhitungan faktorial yang seperti ini. Nah, di mana pada fungsi faktorial ini dia terus memanggil dirinya sendiri dengan nilai n kurang satu hingga mencapai base case-nya yaitu eh, ketika n lebih kecil sama dengan satu. Selanjutnya kita masuk ke konsep rekursif eh, rekursi eh, yaitu binary search tree. Nah, untuk binary search tree ini kita langsung eh, ke metode recursive insert, insert. Nah, pada metode di sini ada metode recursive insert. Nah, pada metode recursive insert ini merupakan rekursi yang digunakan untuk mencari posisi kosong atau nol yang tepat sesuai aturan binary search tree, di mana yang dimana aturannya yaitu nilai lebih kecil ke kiri dan yang lebih besar dia ke kanan. Selanjutnya ada air contains. Nah, untuk air contents ini di sini kita akan menelusuri cabang kiri atau kanan secara rekursif hingga menemukan nilai yang dicari atau mencapai ujung daunnya. Selanjutnya ada juga metode recursive remove. Nah, untuk recursive remove ini atau remove ini logikanya sedikit kompleks. Nah, jika node yang dihapus memiliki dua anak, kita menggunakan metode pembantu yaitu min value. Kita menggunakan metode pembantunya yaitu min value, yaitu untuk mencari nilai terkecil di subtree sebelah kanan. Lalu kita menggantikan nilai node yang dihapus, lalu menghapus duplikat nilai dari tersebut secara rekursif. Selanjutnya, pada bagian selanjutnya di sini ada tree traversal. Ya, nah, di sini bagian ketiga yaitu tree traversal atau cara kita menelusuri setiap node di dalam tree. Nah, di sini ada dua pendekatan, yaitu ada BFS atau breadth first search dan juga ada DFS atau deep first search. Nah, untuk yang pertama di sini ada BFS atau breadth first search, yaitu merupakan pendekatan yang menelusuri tree level dari level demi level menggunakan bantuan struktur data Q. Nah, selanjutnya untuk pendekatan DFS. Nah, untuk pendekatan DFS ini dia menelusuri tree secara mendalam menggunakan rekursi. Pada DFS ini
di sini kita mengimplementasikan tiga urutan, yaitu ada di sini pre-order, lalu post order, dan in order. Nah, untuk pre-order ini dia akan membaca root kiri, lalu dia akan membaca root lalu kiri lalu kanan. Lalu untuk post order ini dia akan membaca kiri lalu kanan lalu root di akhir. Lalu kalau untuk in order ini eh, dia akan membaca kiri lalu root lalu kanan. Nah, untuk eh, in order ini pada BST. Kalau untuk in order pada BST, hasilnya akan selalu menghasilkan data yang terurut dari kecil eh, di dari kecil ke besar secara descending. Selanjutnya di sini kita akan bahas untuk bagian tugas praktikum kita, yaitu di sini kita eh, untuk tugas praktikum kita, yang pertama di sini aktivitas praktikumnya itu BST untuk invert binary binary tree. Yang kedua yaitu eh, untuk valid BST-nya. Nah, di sini saya sudah melakukan implementasi dari dua tugas tersebut. Nah, untuk yang pertama itu invert. Nah, di sini saya menggunakan metode yaitu invert tree, yaitu pada invert tree ini dia akan membalikan posisi kiri dan kanannya dari tree-nya. Dan kalau untuk metode pada is valid BST-nya, di sini dia akan mengecek eh, secara dia akan mengecek secara boolean dari nilai nilai dia akan mengecek apakah BST-nya itu valid atau tidak. Dia akan kalau valid dia akan menampilkan true, dan kalau tidak valid dia akan menampilkan false. Nah, untuk pada implementasinya di sini nah untuk pertama di sini dia untuk mengecek apakah sebuah tree itu valid, di sini kita menggunakan metode is valid BST. Nah, metode ini bekerja dengan memanggil penelusuran in order. Nah, di sini karena sifat dasar BST jika ditelusuri secara in order pasti akan menghasilkan angka yang terurut naik. Nah, maka pada metode ini kita hanya perlu melakukan looping array untuk mengecek apakah ada angka saat ini yang lebih kecil dari angka sebelumnya. Nah, jika ada penurunan nilai, berarti BST tersebut cacat atau tidak valid. Sekarang mari kita lihat hasil eksekusinya di terminal. Nah, untuk hasil eksekusinya eh, sebelumnya di sini kita memiliki sebuah tree tree BFS, yaitu 47 21 76 18 27 52 dan setelah tree-nya di in order maka dia akan menghasilkan 18 21 27 47 52 76 82. Dan di sini kita melakukan pengecekan eh, yaitu pengecekan apakah BST-nya itu valid atau tidak, dan di sini dia valid. Dan selanjutnya pada tahap kedua setelah dia di-invert, nah pada di sini untuk tree-nya yaitu 47 eh, 76 21 82 52 dan setelah tree-nya in order dia akan menghasilkan 82 76 52 47 27 21 18. Dan di sini
kita melakukan pengecekan apakah ini valid. Dan di sini eh, pada output yang dihasilkan dia akan menampilkan status yaitu false. Nah, di sini dia false karena dia menangkap kecacatan pada tree-nya. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah penjelasan. Sekian dan terima kasih.